Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah katakan syakiran li'an'umih. Syakiran li'an'umih. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala memberi gelar seorang nabi Khalilur Rahman dengan gelar Syakir. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan li ni'mati atau li ni'amihi, tapi menggunakan li'an'umih ala wazn af'ul, li'an'umih? Mengapa? Wazan an'um ini pada dasarnya adalah kelipatan 3 sampai 10 yang menunjukkan, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir, menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim mampu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang dianggap remeh dan dianggap kecil oleh manusia. Sedangkan kebanyakan kita hanya mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang sekiranya itu besar menurut pandangan manusia. Punya anak, punya jabatan, bertambahnya harta, bertambahnya aset, memiliki, mendapatkan hadiah yang besar-besar, dia ucapkan alhamdulillah. Tapi setiap hirupan nafasnya, setiap aliran darah yang mengalir dari tubuhnya, setiap kedipan mata, suara yang terdengar dari telinganya, detakan jantung, ayunan tangan, langkahan kaki, mampu dia syukuri karena dia menganggap itu adalah kenikmatan remeh, temeh, sedikit, padahal tidak ada kenikmatan sedikit pun yang Allah berikan kepada kita, dan itu adalah kenikmatan yang sedikit tidak ada. Semua kenikmatan yang Allah berikan adalah besar dan tidak mampu kita mengusahakan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para ulama menjelaskan tentang ayat ini. Di antara Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, dia mengatakan asyukru huwal hafidz. Syukur adalah penjaga. Bare minimum seorang mau dijaga kenikmatannya Allah. Bare minimum seorang mau dijaga kesehatannya, kenikmatannya adalah dengan dia bersyukur. Karena syukur adalah penjaga kenikmatan. Ketika seorang tidak bersyukur, maka mulailah nantinya tidak akan Allah selamatkan dan tidak akan Allah jaga kenikmatannya. Maka syukur selain daripada penjaga kenikmatan, dia jugalah yang menjadi penambah kenikmatan. Bukankah kadar kenikmatan seorang dari syukurnya masing-masing? Bukankah 1.000 rupiah yang kita dapati bisa jadi kalau dengan syukur rasanya lebih nikmat dibandingkan 100 juta rupiah tanpa syukur? Berarti patokan daripada kebahagiaan dan kenikmatan, puncak kenikmatan itu sudah berada dalam hati, bukan pada bertambahnya harta. Dan puncak daripada kesedihan itu pada hilangnya kesyukuran, bukan pada hilangnya harta. Sehingga seorang beriman perasaannya sama saja antara bertambahnya harta dengan berkurangnya harta. Bagi dirinya sama saja, perasaannya biasa-biasa saja. Yang menjadi perubahan bagi dirinya adalah perasaan apabila syukurnya bertambah dan dia sedih ketika syukurnya berkurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah An-Nahl, "Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun." Di antara surah yang banyak sekali menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan Allah berikan kepada kita dan tidak pernah ada habisnya kenikmatan Allah kepada kita, itu dalam surah An-Nahl. Karena itu tadabbur, kalau kita mendapatkan kenikmatan, baca surah An-Nahl. Tadabburnya, tafsirnya, kandungannya An-Nahl. Allah mengatakan demikianlah Allah menyempurnakan kenikmatan yang Dia berikan kepadamu agar kalian menjadi Islam, agar kalian menjadi Muslim. Maksudnya tujuan akhir daripada kita bersyukur, daripada Allah memberikan kenikmatan adalah agar semua kita bisa beribadah. Sehingga kalau bertambahnya nikmat tapi tidak bertambahnya ibadah kita, berarti itu adalah istidraj. Berarti memang Allah sengaja mengulur-ulur kita pada kebinasaan yang nyata. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum. Kami ulur hingga sampai pada masanya nyawa sudah tidak mampu lagi bisa bergabung dengan jasad, ruh tidak lagi bersambung dengan jasad, udara yang kita hirup hanya terbatas, tangan kaku,
mata tidak mampu kedip lagi. Begitulah saat di mana penyesalan tiba dan tidak mampu bisa kita lakukan lagi selain daripada pasrah kepadanya. La'allakum tuslimun, agar kita pasrah kepadanya. Dan hadirin sekalian, ternyata puncak dari kenikmatan itu adalah pada nikmatnya ibadah. Ibadah adalah puncak dari kenikmatan. Seseorang yang merasakan nikmatnya ibadah, maka itulah gift terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bertambahnya harta pada dasarnya. Oleh karena itu, ketika Allah mencabut kenikmatan ibadah dari diri kita, lalu kepada siapa lagi kita berharap? Ternyata tidak ada kelezatan, rasanya seperti tidak ada rasa manis pada gula. Seperti itulah seseorang yang salatnya hambar, zikirnya hambar, ibadahnya hambar, wudu hanya sekedar wudu, salat hanya sekedar salat, sujud hanya sekedar sujud, ruku hanya sekedar ruku, hambar, gerakannya tidak ada makna. Lisannya hanya bergerak saja tapi tanpa memaknai apa yang disadari dalam dirinya. Oh, begitu sedihnya orang yang beribadah, layaknya burung yang sedang berpatuk-patuk ke dalam dahan. Begitulah seorang yang ketika mendapatkan atau kesukaran dalam menikmati ibadahnya. Hadirin sekalian, maka semua boleh berkurang, tapi nikmat ibadah jangan sampai berkurang. Semua boleh pergi, tapi nikmat ibadah jangan pergi. Jangan pergi. Karena ketika kita sudah kehilangan nikmat daripada ibadah, daripada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah bosan menjadi hamba Allah. Bukankah seorang yang menikmati ibadahnya, dia rindu kapan meletakkan kaki di karpet masjid. Dia rindu kapan meletakkan dahi-dahinya sujud di masjid. Dia rindu kapan meletakkan sendalnya di depan masjid. Dia rindu bertemu dengan ikhwan. Yang sebagaimana kata Umar bin Khattab, liqa'ul ikhwani jalalul ahzan. Bertemu dengan ikhwan adalah penghilang kesedihan. Dia rindu. Itulah rasanya ketika orang merasakan nikmatnya ibadah, tapi seringnya kita lalai. Seringnya kita lupa. Seringnya tahajud kita, kemana tahajud kita? Kemana 11 rakaat dahulu? Sekarang 2 rakaat saja rasa saya susah. Kemana 3 rakaat witir sebelum tidur? Sekarang 1 rakaat witir saja lupa. Kemana kemarin 12 rakaat Shatuha? Sekarang 2 rakaat saja tertinggal. Kemana kemarin zikir-zikir panjang, berderai air mata, sujud-sujud panjang? Kemana sedekah yang kau sembunyikan? Kemana birrul walidain yang kau lakukan? Kemana nikmat-nikmat ibadah itu? Demi Allah hadirin, semua boleh hilang, tapi nikmat ibadah jangan hilang. Karena ketika Allah sudah mencabut kenikmatan ibadah dalam diri kita, berarti bisa jadi pertanda bahwa Allah sedang berpaling dari kita. Maka jangan buat Allah berpaling dari kita. Falamma azaghallahu qulubahum. Kemarin sudah meninggalkan kemaksiatan, sekarang masih melakukan kemaksiatan yang sama lagi. Dikhawatirkan kalau Allah sudah mencap diri kita sebagai orang yang berpaling, kita akan dipalingkan. Bukankah doa yang paling banyak dilantunkan oleh Nabi SAW sebagaimana hadis riwayat Ummu Salamah dalam hadis muttafaqun alaih, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Sekelas Nabi saja khawatir kenikmatan yang Allah berikan kepadanya Allah cabut. Oleh karenanya beliau ketika salat hatta tafattara rijlah, sampai bengkak kakinya. Ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosamu yang di masa depan dan di masa lalu. Tapi beliau menjawab, afala akunu 'abdan syakura. Aku bersyukur. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar Allah menjaga kenikmatan ini padaku. Karena ketika sudah dicabut kenikmatan ibadah, maka ibadah hampa dan hilang esensi daripada tujuan hidup kita. Memang tujuan hidup kita apa? Bukan bekerja, bukan mencari nafkah. Itu bukan tujuan esensi hidup kita pada intinya. Tujuan diciptakan kita adalah untuk ibadah. Kalau hidup hanya sekedar bekerja, kera pun bekerja, kerbau pun bekerja. Kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi pun bisa hidup. Tapi hidup adalah ibadah. Hidup adalah nafas perjuangan. Wajarlah pepatah Arab mengatakan, al-waqtu anfasun la ta'ud.
Waktu adalah hembusan nafas-nafas yang tidak mampu berhenti, hembusan nafas yang tidak bisa kembali. Itu hidup, sehingga setiap hembusan nafas kita harusnya ada tasbih yang terucap. Setiap kali gerakan lisan kita harusnya ada zikir yang terucap. Setiap kali gerakan tubuh kita seharusnya bernilai ibadah. Begitu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna syukur adalah penjaga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teringat kami sebuah ceramah salah satu ustaz yang ada bertanya kepada dirinya tentang, Ustaz, bagaimana hukumnya salat dalam keadaan setiap kali salat baju saya selalu dipenuhi dengan air mata? Pertanyaan bukan pertanyaan biasa. Kalau ditanya, Ustaz, bagaimana salat cara mengqasar? Mudah. Ustaz, bagaimana cara wudu? Ustaz itu akan memberikannya. Tapi ketika ditanya tentang pertanyaan, Ustaz, bagaimana? Apakah salat saya sah menurut Nabi SAW ketika saya salat dalam keadaan dibaluri dan dibanjiri oleh air mata yang membasahi baju-baju saya? Pertanyaan dari seorang yang takut kepada Allah. Matanya selalu berlinang air mata. Tidak mampu dia mensyukuri kenikmatan, maka air matalah yang menjadi jawabannya. Tidak mampu dia bertaubat secara maksimal, maka air matalah yang menjadi jawabannya. Keluar berlinang air mata dalam matanya, hingga dia menjadi seorang hamba yang tidak mampu melakukan suatu apapun kecuali hanya menangis saja di pojokan masjid. Tak ada yang mengenalnya. Kita ingin menjadi hamba-hamba seperti itu. Tak perlu terkenal di dunia. Seandainya tidak ada satu orang pun yang mengenal kita di dunia ini, maka tidak masalah sama sekali. Tidak masalah sama sekali. Tapi ketika Allah berpaling dari kita, kepada siapa lagi kita akan berharap? Kepada siapa lagi kita akan memohon? Bukankah senang dan bahagia rasanya ketika tidak ada seorang pun yang kenal kita di dunia, tapi nama-nama disebut di langit? Hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nama-nama Anda sekarang sedang disebutkan di langit. Nama-nama Anda sekarang sedang didoakan oleh para malaikat di langit. Sampai-sampai semut yang berada di sarangnya, paus yang berada di lautannya, mereka semua sedang bersalawat atas nama Anda. Bukankah Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khaira, hatta al-hitanu fil bahr, wa hatta al-namlat fi juhriha. La yusalluna ala muallimin nasil khair. Mereka sedang bersalawat, mendoakan. Jangankan disebut, mereka mendoakan. Berbahagialah orang yang berharap surga dari majelis-majelis ilmu. Hari ini barangkali ada bisnis yang sedang ditinggalkan, ada pekerjaan yang sedang ditinggalkan. Hadirnya kita di sini adalah bagian daripada kita menjemput rezeki Allah, warisan Rasulullah SAW. Dahulu Abu Hurairah pernah teriak di pasar, mengapa kalian sibuk dengan perdagangan kalian sedangkan warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan di pasar, sedang dibagikan di masjid-masjid? Kenapa kalian malah sibuk dengan perdagangan kalian? Akhirnya mereka yang mendengarkan pergi ke masjid, melihat ternyata yang ada hanyalah seorang guru sedang mengajarkan Quran, yang ada hanyalah pengajian, yang ada hanyalah ta'lim. Wahai Abu Hurairah, mana warisan Rasul yang dibagi-bagikan? Bukankah Nabi SAW pernah berkata, nahnu ma'asyurul anbiya lam nuwarris ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah, kami tidaklah memberikan warisan berupa harta. Wa innama warrasul ilma, para nabi dan rasul mewarisi keilmuan, itulah warisan Rasulullah. Maka sekarang kita menuntut ilmu, ini bagian daripada syukur kita, hadirin. Syukur yang tidak ada batasnya, syukur yang beraromakan dan bersuasanakan surga adalah syukur menduduki majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat Allah difirmankan, mendengarkan sabda Rasulullah dibacakan. Itulah puncak kesyukuran. Bukankah kita sering mendengar inna fil dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah? Di dunia ada surga dan surganya adalah majelis-majelis ilmu. Maka hadirnya kita di sini tidak lain tidak bukan
bagian daripada mensyukuri kenikmatan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemampuan kita dalam bersyukur perlu disyukuri lagi. Sebagaimana istighfar kita dalam beristighfar pun perlu diistighfari lagi. Seringnya istighfar kita tidak dengan derayan air mata. Seringnya istighfar kita tidak dengan menyesali dosa-dosa. Seringnya hanya ucapan lisan belaka, tapi sambil memikirkan bagaimana maksiat lagi. Subhanallah. Istighfar kita masih butuh istighfar lagi. Sebagaimana syukur kita masih butuh syukur lagi. Tapi kita tetap beristighfar dan kita tetap bersyukur. Sebagaimana kata Ibnu Ruslan dalam manzumah subatnya, wa iyyaku istighfaruna yaftaqiru limithlihi fa innana nastaghfiru. Meskipun istighfar kita masih butuh diistighfarkan lagi, tetapi kita tetap beristighfar. Begitulah seorang hamba tidak putus asa terhadap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak Allah cabut dan tidak Allah angkat, agar tidak kenikmatan tidak berubah menjadi sebuah bencana, agar tidak kenikmatan ibadah berubah menjadi hambarnya ibadah. Nabi SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Bagaimana beliau mendoakan? Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari terhapusnya, hilangnya kenikmatan, min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik, berubah dari sehat menjadi sakit, wa fujaati nikmatik, dan datangnya musibah, datangnya perkara-perkara yang tidak kami inginkan secara tiba-tiba, wa jami'a sakhatik, dan segala macam kemurkaan Engkau. Begini doa Nabi. Nabi khawatir akan menimpa kepada beliau dan umat beliau kenikmatan-kenikmatan yang dicabut, dan ternyata beliau umumnya yang dimaksud adalah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan hidayah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hilangnya kenikmatan inilah yang menjadikan orang seperti kehilangan map, kehilangan arah, kemana dia pergi dia bingung, kemana dia berjalan dia tidak mengetahui kemana jalannya. Itulah ketika seorang tidak tahu betapa mahalnya hidayah, betapa mahalnya nikmat berupa ibadah, betapa mahalnya nikmat berupa iman. Selama bukan Allah yang hilang, maka semuanya ringan. Tapi ketika sudah Allah yang hilang dari hati-hati kita, maka kepada siapa lagi kita mengetuk pintu rahmat? Kepada siapa lagi kita mengetuk pintu maghfirah? Bukankah seorang anak yang dikunci oleh ibunya dari luar rumah, dia menangis, kemana dia harus kembali? Tidak ada satupun orang yang mau menaunginya. Apalagi seorang hamba, kalau pintu rahmat Allah sudah tertutup, kemana seorang hamba akan pergi mencari? Tidak ada. Ya, pada dasarnya pintu rahmat Allah, maghfirah Allah selalu terbuka. Selama ruh belum berada di kerongkongan, maka Allah akan menerima taubat kita. Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat hambanya selama nyawa belum berada di dalam kerongkongannya. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sebentar. Maka sisa-sisa waktu ini dimanfaatkan. Jangan sampai berlalu begitu saja tanpa ada faedah dalam hidup kita. Demi Allah, detik-detik kita akan dipertanyakan. Jangan sampai kita menginginkan hidup yang indah tapi lupa mati yang indah. Bukankah hidup fisabilillah berat dibandingkan maut fisabilillah? Hiduplah yang mulia. Kalau tidak mati syahidlah. Dua orang beriman, kemungkinannya kalau dia hidup maka dia hidup bermakna. Kalau dia mati syahid. Dengan begitu seorang akan berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berbahagia berjumpa dengan Allah, maka Allah pun berbahagia berjumpa dengannya. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun
mencintai perjumpaan dengan dirinya. Semua di antara kita sedang berada di antrian yang sama, di gerbong yang sama. Tidak tahu berapa nomor antrian kita. Hanya saja semua akan dipanggil. Kalau dunia ini adalah tempat tinggal, lalu mengapa ada kematian? Tandanya dunia bukan tempat tinggal. Dunia adalah tempatnya meninggal. Hadirin, sekarang Anda salat di belakang imam, besok Anda disolatkan di depan imam. Sekarang kita berada di atas tanah, besok tanahlah yang berada di atas kita. Sekarang kita mengantarkan orang, besok diantarkan. Sekarang kita menguburkan, besok dikuburkan. Begitulah hari-hari, begitulah waktu-waktu, begitulah masa-masa. Kita hanya tinggal menunggu giliran berpindahnya dari hidup kepada mayit, berpindahnya dari atas bumi ke dalam bumi. Begitulah hadirin. Maka selama di atas bumi jangan jongkak. Selama di atas bumi jangan sombong. Selama di atas bumi menunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian agar kita menjadi hamba yang Allah ridhoi dan cintai dengan bersyukur kepadanya. Demikian dapat kami sampaikan. Sudah berlalu 30 menit. Semoga sedikit ini memberikan manfaat, menambah keimanan, menambah amal saleh. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya Al-Faqir pribadi. Semoga Allah ampuni saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.